Yang berikut adalah teori permintaan. Permintaan dapat diartikan sebagai kuantitas suatu barang tertentu di mana seorang konsumen ingin dan mampu membelinya pada berbagai tingkat harga dengan asumsi faktor lain tetap atau ceteris paribus. Jumlah permintaan atau quantity demand dari suatu barang adalah jumlah barang yang rela dan mampu dibayar oleh pembeli. Sebagaimana akan diuraikan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan barang itu. Contoh, pada gambar 2.1 menunjukkan bahwa berapa banyak roti coklat yang dibeli oleh Amir setiap hari pada kondisi harga yang berbeda-beda. Apabila roti coklat gratis, maka Amir akan memakan roti sebanyak 20 biji setiap harinya. Jika harga coklat Rp500, maka Amin akan memakan roti coklat sebanyak 10 biji. Dan jika harga roti coklat terus meningkat, maka jumlah pembelian Amir akan terus menerus. Dan ketika harga mencapai 3.000, maka Amir tidak membeli satupun roti coklat. Yang berikut adalah teori penawaran. Permintaan terhadap suatu barang dan jasa yang tidak disertaikan dengan penawaran barang dan jasa tidak dapat mewujudkan transaksi di pasar. Permintaan baru dapat dipenuhi apabila produsen atau penjual menyediakan barang-barang maupun jasa yang diperlukan oleh konsumen tersebut. Jadi penawaran dapat diartikan sebagai kuantitas suatu barang tertentu di mana seorang penjual bersedia menawarkan barang atau jasanya pada berbagai tingkat harga atau ceteris paribus. Oleh karena jumlah penawaran meningkat seiring dengan meningkatnya harga, dapat dikatakan bahwa jumlah penawaran berhubungan secara positif dengan tingkat harga. Hubungan antara harga dan jumlah penawaran ini berlaku untuk kebanyakan jenis barang dalam perekonomian, sehingga disebut sebagai hukum penawaran atau the law of supply. Apabila semua hal diasumsikan sama, ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah yang ditawarkan akan ikut meningkat. Sebaliknya, ketika harga barang turun, maka jumlah yang ditawarkan akan ikut menurun. Contoh, pada tabel 2.4 menunjukkan jumlah penawaran seorang penjual roti coklat Halim pada berbagai tingkat harga. Pada saat harga Rp500, Halim tidak menawarkan satupun roti coklat. Pada saat harga meningkat, penawaran roti coklat Halim semakin banyak. Hal ini disebut schedule penawaran atau supply schedule. Tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah penawarannya dengan asumsi semua faktor lain tetap atau ceteris paribus. Kurva yang menghubungkan antara harga dengan jumlah penawaran disebut kurva penawaran atau supply survey. Kurva penawaran selalu naik karena ketika semua faktor lain dianggap konstan, maka harga yang lebih tinggi berarti lebih banyak barang yang ditawarkan, sebagaimana disebut dalam hukum penawaran. Pergeseran kurva permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pergeseran kurva permintaan adalah sebuah kondisi yang mana bergesernya garis pada kurva permintaan akibat beberapa faktor yang menyebabkan perubahan permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Pergeseran dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan dalam preferensi konsumen, pendapatan harga barang lain, atau ekspektasi. Misalnya, jika pendapatan konsumen naik, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan karena konsumen mampu membeli lebih banyak barang pada setiap tingkat harga. Pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan mengalami pergeseran akibat beberapa faktor yang telah dijelaskan. Pergeseran kurva permintaan sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu pergeseran kurva permintaan bergeser ke kanan dan pergeseran kurva permintaan bergeser ke kiri. Yang pertama, pergeseran kurva permintaan ke kiri. Perhatikan kurva permintaan berikut ini. Pada kurva ini dapat dilihat bahwa titik awal permintaan barang X berada pada garis D, kemudian berpindah ke kiri menjadi D1. Hal tersebut disebabkan oleh adanya naiknya harga barang X yang awalnya 550 menjadi 700, sehingga membuat permintaan terhadap barang X yang awalnya 950 menjadi
750. Akibat dari perubahan harga ini membuat kurva permintaan dari barang is bergeser ke kiri dari garis D ke garis D2. Yang kedua, pergeseran kurva permintaan ke kanan. Contoh pergeseran kurva permintaan dapat dilihat pada gambar kurva sebelumnya. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa adanya pergeseran kurva permintaan ke kanan diwakili oleh garis D2. Harga dari barang is turun dari 550 menjadi 350. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap barang is naik yang awalnya 950 menjadi 1.300. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pergeseran kurva permintaan ke kanan menandakan adanya peningkatan permintaan terhadap suatu barang. Pergeseran kurva penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu harga input atau faktor-faktor produksi. Pembayaran kepada faktor produksi berhubungan tentang penentuan beban biaya produksi, misalnya upah tenaga kerja. Jika upah tenaga kerja meningkat, jumlah barang yang ditawarkan dapat berkurang, lalu kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Sementara itu, jika upah tenaga kerja menurun, jumlah barang yang ditawarkan dapat meningkat. Kemudian kurva penawaran bergeser ke kanan. Yang kedua itu pajak. Jika pajak naik, jumlah barang yang ditawarkan akan menurun, lalu kurva penawaran barang yang diminta pun akan bergeser ke kiri. Sedangkan jika pajak turun, jumlah barang yang ditawarkan naik, kurva penawaran barang yang diminta pun akan bergeser ke kanan. Yang ketiga itu tingkat teknologi. Jika tingkat teknologi yang digunakan canggih, jumlah barang yang ditawarkan tinggi. Kemudian kurva penawaran barang yang bergeser ke kanan. Sementara itu, bila tingkat teknologi yang digunakan rendah, jumlah barang ditawarkan akan rendah. Lalu kurva penawaran barang bergeser ke kiri. Hubungan antara harga penawaran dan kurva penawaran. Hukum penawaran berisi pernyataan yang menjelaskan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Prinsip hukum ini untuk melihat keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi. Selain itu, untuk mengetahui keinginan menjual dan menawarkan barangnya apabila harganya rendah. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Pun begitu sebaliknya. Sebagai ilustrasi berikut contohnya. Gambaran tersebut adalah daftar jumlah penawaran pada barang tingkat harga atau disebut harga penawaran. Contoh di atas menunjukkan penawaran buah durian ada di suatu pasar. Saatnya harga durian Rp25.000, menjual akan menawarkan sebanyak 1.000 buah. Namun buah harga turun menjadi 5.000. Penjual akan mengurangi atau hanya menawarkan 200 buah. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga suatu barang yang jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan antara barang ini jumlah barang yang diminta ditunjuk oleh titik A, B, C, D, dan E. Garis yang menghubungkan antara titik-titik tersebut adalah kurva penawaran dan dalam hal ini berikan simbol SS. Dalam analisis penawaran harus dibedakan antara penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran adalah jumlah keseluruhan secara kuantitas dari setiap tingkat harga pada sebuah kurva penawaran. Sedangkan jumlah barang yang ditawarkan jumlah barang yang ditawarkan adalah tingkat harga tertentu. Yang berikut kita lihat pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan. Pada dasarnya terdapat 4 kemungkinan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama,
permintaan berkurang atau kurva permintaan bergeser ke kiri. Yang kedua, permintaan bertambah atau kurva permintaan bergeser ke kanan. Yang ketiga, penawaran bertambah atau kurva penawaran bergeser ke kanan. Dan yang keempat, penawaran berkurang atau kurva penawaran bergeser ke kiri. Berikut kita lihat contoh peningkatan permintaan. Misalkan dalam kondisi ekonomi yang sehat, pendapatan masyarakat meningkat. Bagaimana peristiwa ini mempengaruhi permintaan pasar roti coklat? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kita menganalisis pengaruh peningkatan pendapatan masyarakat tersebut. Peningkatan pendapatan masyarakat membuat kemampuan konsumen untuk membeli barang menjadi lebih besar. Artinya, kenaikan pendapatan meningkatkan kemampuan permintaan masyarakat terhadap roti coklat pada semua tingkat harga. Kurva penawaran tidak berubah karena pendapatan masyarakat tidak secara langsung mempengaruhi produsen pembuat roti coklat secara langsung. Kemudian yang berikut contoh peningkatan penawaran. Misalkan pada suatu hari perusahaan menemukan teknologi baru sehingga biaya produksi roti coklat menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Kemudian contoh peningkatan permintaan dan penawaran sekaligus. Misalkan pendapatan masyarakat meningkat pada satu sisi dan di sisi lain pada saat yang bersamaan produsen menggunakan teknologi produksi baru dalam membuat roti coklat yang dapat menekan biaya produksi mereka. Peningkatan pendapatan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membeli roti coklat, sementara penggunaan teknologi produksi yang membuat biaya produksi menjadi lebih murah dan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi. Kemudian yang berikut pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan. Pajak penjualan yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pada saat terjadi penjualan suatu produk. Pajak penjualan dapat dalam bentuk presentasi tertentu dari penjualan atau suatu besaran tertentu dari yang dikenakan untuk setiap unit produk yang dijual. Perlu diketahui bahwa dalam kenyataan tidak semua pajak penjualan ditanggung oleh pembeli produk, melainkan sebagian ditanggung oleh penjual. Dengan adanya pajak penjualan membuat harga jual produk menjadi lebih tinggi. Jadi, dengan adanya pajak akan berdampak pada keseimbangan pasar. Pengaruh subsidi. Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen untuk meningkatkan beban biaya produksi perusahaan. Dampak dari subsidi adalah kebalikan daripada pengenaan pajak penjualan. Hal tersebut disebabkan dengan bantuan subsidi yang diberikan kepada produsen membuat biaya produksi menjadi lebih kecil, sehingga pengenaan subsidi akan berdampak pada keseimbangan pasar.